Aku tak butuh uangmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Maaf ya, jangan ganggu. Suamimu sedang bersamaku. Kami baru saja menyelesaikan ronde ketiga. Bisa kamu bayangkan kan? Betapa lelahnya dia. Mama, itu suara mobil papa. Biar Nada kasih tahu ya mah, kalau adik sakit. Ucap nada putri sulungku yang berusia 8 tahun. Belum sempat aku memberi jawaban. Putriku itu langsung berlari. Diikuti oleh anak tengahku yang bernama Andra. Ingin ku cegah, tapi Andra keburu lari mengejar kakaknya. Aku pun tak bisa bersabar lagi. Keadaan Anya semakin mengkhawatirkan. Suhu badannya tidak mau turun. Sudah 5 hari ini Anya sakit. Aku hanya bisa membawanya ke bidan, karena aku tak punya uang untuk membawa Anya ke rumah sakit. Aku bukannya tak mengadu pada suamiku. Sejak 5 hari lalu, aku membawa Anya ke bidan, dan bidan menyarankan agar Anya diperiksa ke rumah sakit yang lebih besar, agar tahu apa penyakitnya. Tapi Mas Tony tidak peduli. Dia malah menganggapku lebay dan terlalu berlebihan. Katanya, anak cuma demam ini, kenapa harus dibawa ke rumah sakit segala? Buang-buang uang. Begitulah jawaban Mas Tony. Tapi kali ini aku tak mau bersabar lagi. Pasalnya, tak hanya badan Anya yang panas. Hidungnya juga mimisan. Cairan merah cukup banyak keluar dari hidungnya. Itu membuatku sangat khawatir. Seharian ini, aku hanya bisa mengompres Anya dengan air hangat dan memberi daun sirih di hidungnya sesuai dengan perintah mertuaku. Katanya daun sirih bisa menghambat mimisan, sehingga kulakukan itu, walau aku tidak tahu apakah benar. Sebab, sudah berkali-kali aku kompres menggunakan daun sirih, tapi tidak ada hasilnya. Tetap saja, hidung Anya mimisan. Ku gendong Anya untuk menemui Mas Tony, karena aku ingin segera membawanya ke rumah sakit. Hidung Anya yang mimisan, hanya ku tahan dengan tisu, yang sekarang tisu itu sudah basah dengan cairan merah. Ayah, adik Anya sakit, ayo kita bawa ke rumah sakit. Ucap nada yang ternyata sudah berada di dekat ayahnya. Tapi Mas Tony tidak menanggapi ucapan putriku itu. Dia malah duduk dan mengobrol bersama keluarganya. Di ruang tamu itu ada ibu mertuaku dan kedua iparku, kakak Mas Tony dan adik bungsunya. Ibu mertuaku yang ada di sana pun seakan tak peduli dan seolah-olah tidak mendengar aduan nada. Mas, tolong mas, bawaannya ke rumah sakit. Aku khawatir mas, kalau ini bukan panas biasa. Pintaku pada Mas Tony. Alah, kamu itu lebih banget sih Inara. Anak cuma demam biasa aja harus ke rumah sakit. Kayak orang kaya aja, banyak uang. Demam dikit ke rumah sakit. Kamu pikir gampang sih Tony cari uang? Maki ibu mertuaku, tanpa perasaan. Udahlah, dikompres aja pakai air hangat, nanti juga sembuh. Katanya lagi dengan nada yang membentak. Sudah bu, sudah berkali-kali aku kompres. Tapi panasnya cuma turun sebentar bu. Palingnya cuma 5 atau 10 menit. Kemudian panas lagi. Lagian, Anya bukan baru sehari demam bu, sudah 5 hari. Tolonglah bu, kasihan pada Anya. Ayo mas, bawanya ke rumah sakit. Kini aku beralih ke Mas Tony. Tapi suamiku itu hanya diam saja. Seolah dia tidak peduli dengan anaknya ini. Besok aja lah, aku capek baru pulang kerja. Kalau besok Anya belum reda panasnya, kita bawa ke rumah sakit. Jawabnya enteng. Ya Allah mas, kamu dari kemarin cuma jawabannya besok, besok, dan besok. Ini sudah 5 hari mas, hanya demam tinggi seperti ini. Tapi kamu hanya menyajikan besok. Kalau aku punya uang, akan kubawa sendiri anakku ini tanpa meminta bantuanmu. Kalau emang kamu gak mau ngantar, sini kasih aku uang, biar aku sendiri yang bawaannya ke rumah sakit. Ucapku pada akhirnya. Apa? Enak banget kamu minta uang. Jatahmu itu cuma uang jajan anak-anakmu. Kini malah ibu mertuaku yang menjawab. Ya sudah bu, kalau gitu aku minta uang jajan anak-anak bu, biar kugunakan uang itu untuk membawaannya ke rumah sakit. Pintaku memaksa. Karena kulihat Mas Tony baru saja menyerahkan uang gajinya ke mertuaku. Aku harap ibu mertuaku mempunyai belas kasihan terhadap Anya. Namun mertuaku hanya diam.
Bukannya memberi uang padaku, tapi ia malah memasukkan semua gaji Mas Tony ke dalam kantong celananya. Besok aja lah, Pak Mali. Kalau malam-malam gini bagi-bagi uang, nanti rezeki Tony jadi seret. Besok aja ya, ucap mertuaku dengan entengnya. Dia benar-benar tidak memikirkan nasib Anya. Padahal, dia juga melihat bagaimana kondisi cucunya ini yang sangat memprihatinkan. Tisu yang aku gunakan untuk menahan mimisan sudah basah semua dengan cairan merah. Bahkan sesekali, Anya menggigil mungkin karena saking tinggi panasnya itu. Aku hanya bisa menarik nafasku panjang. Aku kembali ke kamar. Kulangkahkan kaki ini dengan berat. Ingin rasanya membawa Anya ke rumah sakit. Tapi apalah daya, sepeser pun aku tak punya uang. Karena selama ini, aku hanya dijatah 200.000 per bulan untuk uang jajan anak-anak. Sementara semua gaji Mas Tony yang mengelola adalah ibu mertuaku. Dia tidak membiarkan aku yang mengelola uang suamiku itu. Jatahku per bulan ya hanya 200.000. Itu pun hanya untuk uang jajan anak-anak, uang perawatanku, uang untuk jajanku tidak ada. Alasannya, uang makanku sudah ditanggung di rumah ini. Ya memang benar begitu, tapi aku tidak gratis mendapatkan makan itu. Aku harus membereskan rumah ini dan mencuci semua pakaian kotor penghuni rumah ini. Itu saja aku masih dikatai boros. Kalau cuci aku dikatai boros air. Kalau menyetrika aku dikatai boros listrik. Padahal sudah jelas, manusia penghuni rumah ini sangat banyak. Kakak iparku, dengan 2 anak dan 1 suami, sudah 4. Ibu mertua, 5. Adik ipar, 6. Aku, suamiku, dan ketiga anakku. Jadi semua penghuni rumah ini ada 11 orang. Dengan penghuni sebanyak itu, aku disuruh hemat. Seolah-olah, untuk biaya 11 orang, harus cukup. Dengan biaya 5 orang saja. Mana bisa seperti itu? Lalu yang 6 orang lagi bagaimana? Kan tidak bisa. Tentu air, listrik, dan segala macam yang ada di rumah ini jadi boros. Itu pun aku yang disalahkan. Namun aku masih mencoba bersabar. Aku berusaha untuk menerima semua kenyataan yang ada. Aku berusaha untuk tidak marah, walau sakitnya luar biasa. Aku sanggup sampai di titik ini, karena aku sangat mencintai Mas Tony. Dia adalah laki-laki pilihanku. Aku bahkan sanggup menentang orang tuaku demi menikah dengan dia. Hingga hal itu membuat orang tuaku murka dan mencoretku dari kartu keluarga. Itu kulakukan hanya demi dia, agar aku bisa bertahan dengan Mas Tony, menjalin hubungan rumah tangga. Tapi tidak kusangka kalau semua akan jadi begini. Dulu, aku disambut baik oleh keluarga suamiku ini. Sebelum keluar kata-kata dari mulut ayahku, bahwa beliau tidak merestui kami, dan aku bukan anaknya lagi. Mulai saat itulah, aku dibenci oleh keluarga suamiku. Mungkin, di pikiran mereka, saat aku masih dianggap keluarga oleh orang tuaku, hartaku berlimpah, bisa mereka manfaatkan. Tapi ketika ayahku lepas tangan terhadapku, aku tak punya apa-apa lagi. Tidak ada yang bisa diharapkan dariku. Makanya mereka semua membenciku, dan aku dijadikan pembantu gratis di rumah ini. Dari dulu sebenarnya aku ingin pergi, tapi aku malah keburu hamil. Aku hamil anak pertamaku Nada. Dia lahir dengan selamat. Dan sampai sekarang sudah 8 tahun usianya. Setelah Nada berumur 4 tahun, aku juga ingin pergi dari rumah ini. Tapi lagi dan lagi, aku malah hamil anak keduaku. Hingga sekarang usianya sudah 4 tahun. Terakhir, aku pun ingin pergi juga. Setelah usia Ardan saat itu 2 tahun. Tapi aku malah hamil, karena memang aku tidak KB saat itu. Bukan kemauanku tidak KB. Aku memang tidak diberi uang oleh Mas Tony. Sehingga saat kami melakukannya, aku hamil lagi. Lahirlah anak ketiga kami, Anya. Saat ini dia berusia 1 tahun. Bagaimana aku tak khawatir. Bocah berusia 1 tahun sudah 5 hari demam tinggi. Mimisan pula hidungnya. Dan tidak dibawa ke rumah sakit. Orang tua mana yang tidak khawatir melihat anaknya seperti itu? Lagi-lagi,
Aku hanya bisa mengompres Anya dengan air hangat. Alhamdulillah, panasnya sedikit turun. Dan putri kecilku itu sudah bisa tidur. Setelah seharian lelah mengurus Anya, ingin rasanya merebahkan tubuhku ini untuk beristirahat. Pinggangku rasanya sakit sekali. Baru saja mata ini terpejam, tubuhku diguncangkan oleh seseorang. Bangun Inara, aku pengen. Aku sangat mengenali siapa suara itu. Itu adalah Mas Tony, laki-laki yang sudah 9 tahun menjadi suamiku. Aku berusaha membuka mataku yang lengket. Baru saja terpejam, tapi aku harus dipaksa bangun. Mataku begitu perih. Ditambah lagi, tubuhku yang sangat lelah. Tapi aku sadar kalau ini kewajibanku. Tanpa menunggu persetujuanku, Mas Tony langsung melakukan aksinya. Sejujurnya, malam ini aku tidak mood sekali. Karena pikiranku masih fokus ke Anya. Tapi suamiku, dia tidak tahu waktu. Mau aku mood atau tidak, dia tidak peduli. Yang penting keinginannya tersalurkan. Tanpa babi bu, ranjangku langsung bergoyang cukup hebat. Itu membuat Anya yang tertidur lelap sedikit terbangun. Aku langsung melihat ke arah putriku itu. Tak kuperdulikan lagi Mas Tony yang beraksi di sana. Karena saat ini, aku tidak bergairah sama sekali. Sebab pikiranku masih fokus ke Anya. Kuperhatikan putriku, aku takut dia terbangun. Karena terganggu dengan aktivitas kami malam ini. Setelah kuperhatikan agak beberapa lama, kulihat bola mata Anya berputar. Kini yang terlihat hanya putihnya saja. Dan beberapa detik kemudian, Anya kejang hebat. Aku langsung dengan cepat mendorong tubuh Mas Tony untuk menjauh dari tubuhku. Dengan cepat, aku memakai semua pakaianku. Mas, Anya kenapa mas? Ayo mas bawa dia ke rumah sakit. Cukup lama sudah aku mondar-mandir di IGD. Tapi dokter belum keluar juga. Aku pun tak henti melihat jam yang ada di ponselku. Sudah setengah jam berlalu. Tapi dokter belum keluar juga. Ya Allah, selamatkanlah Anya. Jagalah Anya ya Allah. Aku terus berdoa dalam hatiku. Sementara Mas Tony hanya duduk sembari memainkan ponselnya. Inara, aku pergi dulu ya. Kalau ada apa-apa, telepon saja. Ucapnya kemudian berlalu. Aku bahkan belum memberikan jawabanku. Tapi laki-laki itu langsung pergi begitu saja. Aku tidak habis pikir. Di saat seperti ini, sempat-sempatnya dia meninggalkanku. Ah, terserahlah. Aku tidak peduli. Yang penting, anakku selamat malam ini. Setengah jam berlalu. Setelah kepergian Mas Tony, keluarlah dokter dari ruang IGD. Dia dokter yang menangani Anya. Bagaimana dok keadaan anak saya? Tanyaku dengan panik. Begini bu, setelah kami melakukan pemeriksaan, anak ibu positif demam berdarah. Dan dibawa ke sini sudah sangat terlambat bu. Kenapa bisa seterlambat ini bu? Kalau dari awal, penanganannya bisa lebih cepat. Dan keadaan Anya tidak mungkin seburuk ini. Ucap dokter menjelaskan apa yang terjadi. Duniaku serasa runtuh. Ternyata Anya bukan demam biasa. Dia terkena demam berdarah. Astagfirullah. Aku hanya bisa beristighfar. Seketika, kakiku langsung lemas tak punya tenaga. Aku tersungkur di lantai. Aku merasa bersalah dengan Anya. Aku menjadi ibu yang gagal. Seharusnya dari kemarin aku membawanya ke rumah sakit. Tapi karena kendala biaya, aku masih bersabar dan berharap agar Mas Tony mau membantuku membawanya ke rumah sakit. Tapi semua nihil. Hingga akhirnya Anya harus separah ini. Ibu yang tenang ya. Semoga Anya diberikan kesembuhan. Namun, kami harus melakukan perawatan lebih lanjut. Anya harus dipindahkan ke ruang ICU. Di sana peralatannya lebih lengkap bu dan memadai untuk merawat Anya. Kami mohon persetujuan dari keluarga. Ucap dokter lagi menjelaskan. Aku berusaha menguatkan diriku. Aku segera tersadar dari kesedihanku. Aku harus kuat demi Anya. Segera aku nyalakan ponsel. Ku klik kontak bernama ayah anak-anak itu. Namun, yang menjawab panggilanku seorang perempuan. Maaf, jangan ganggu. Suamimu sedang bersamaku.
Kami baru saja menyelesaikan ronde ketiga kami. Bisa kamu bayangkan kan betapa lelahnya dia? Kalimat itu terdengar jelas di telingaku. Aku serasa tidak percaya dengan jawaban wanita itu. Apa aku sedang mimpi atau salah sambung? Kupastikan lagi, benar atau tidak nomor yang aku telepon. Ternyata benar, ayah anak-anak. Dan nomor yang tertera pun tidak salah. Kamu siapa? Mana suamiku? Tolong jangan bercanda di situasi seperti ini. Aku butuh suamiku sekarang. Ucapku emosi, karena aku pikir itu adalah salah satu teman suamiku yang iseng. Aku tidak bercanda. Aku memang sedang bersama suamimu. Dan kita baru saja menyelesaikan ronde ketiga. Kalau tidak percaya, kualihkan ke video call ya. Ucapnya kemudian. Langsung mengalihkan panggilan ke vid call. Wanita itu langsung mengarahkan kamera ke sebuah ranjang. Di sana, memang ada sesosok lelaki terbaring, sepertinya tertidur. Kamera pun semakin didekatkan, sehingga aku dapat dengan jelas melihat siapa pria yang terbaring itu. Dan benar, itu Mas Tony. Dia dalam keadaan telenjih, tanpa menggunakan sehelai benang pun. Aku benar-benar syok. Mataku seketika memanas. Dadaku bergemuruh. Emosi benar-benar tinggi. Amarah dalam dadaku seketika akan meledak. Dan wanita itu kini mengarahkan kameranya ke lehernya yang banyak bekas kemerahan. Kemudian menunjukkan badannya yang telenjih tanpa sehelai benang pun sama seperti Mas Tony. Gimana? Kamu sudah percaya kan? Kalau suamimu memang benar bersamaku. Maaf ya, aku pinjam suamimu malam ini. Itu semua terjadi karena kamu tidak bisa memuaskannya. Dia bercerita padaku bahwa malam ini ia ingin melampiaskan hasratnya kepadamu. Tapi kamu malah mengurusi anakmu yang sakit biasa saja, hingga membuat dia kecewa dan akhirnya mencariku. Lalu dia memuaskan semuanya padaku. Aku sangat puas dengan suamimu malam ini. Ternyata performanya sangat hebat, sesuai dengan perkataan ibu mertuamu. Sudah lama sebenarnya kami punya hubungan, dan mertuamu sudah lama juga menyuruh kami agar menikah, tapi aku masih tidak tega denganmu dan anak-anakmu. Namun setelah aku mencoba milik suamimu, aku jadi ingin setiap hari merasakannya. Aku ingin segera menikah dengan suamimu. Ucap wanita itu lagi, dalam keadaan masih vid call. Namun, ia tidak menampakkan wajahnya. Dia sengaja mengarahkan kamera ke arah Mas Tony yang tertidur pulas. Sepertinya, laki-laki itu benar-benar kelelahan. Karena berzina dengan gundiknya itu, kutahan sekuat tenaga air mata yang sudah akan jatuh ini. Kukatakan dengan tegas kepada wanita yang tidak tahu diri itu. Tidak usah kamu pinjam lagi suamiku, ambil saja. Aku tidak butuh. Dan mulai sekarang, mulai detik ini, aku akan menceraikannya. Dia bukan suamiku lagi. Ucapku tegas, meski suaraku bergetar. Tak dapat kubohongi, hatiku sangat sakit. Orang yang aku cintai, aku dapati di depan mataku. Dia sudah berzina dan berselingkuh dengan wanita lain. Dan hal yang lebih membuatku sakit, dia melakukan itu saat anak kami berjuang di ruang UGD. Dasar manusia tidak tahu diri, tidak punya iman, tidak punya perasaan. Kamu itu lucu ya, mana bisa seorang istri menjatuhkan talak ke suaminya. Yang ada itu, suami yang bisa menjatuhkan talak ke istrinya. Kamu itu lucu. Ejek wanita itu kepadaku. Aku tidak peduli, mau bisa atau tidak. Yang jelas, laki-laki bernama Tony itu bukan suamiku lagi mulai malam ini. Aku benar-benar emosi. Tidak kusangka, Mas Tony, yang kuanggap suami paling setia, laki-laki yang bisa menjagaku, kini dia malah mengkhianatiku. Dan bodohnya aku, tidak pernah curiga kalau selama ini suamiku punya hubungan dengan wanita lain. Dan lebih gilanya lagi, mertuaku tahu hubungan mereka, dan bahkan mendukungnya. Astagfirullahaladzim. Aku yang masih sangat syok dengan fakta yang baru aku ketahui ini, dikagetkan dengan suara perawat yang memanggil nama putriku. Dengan keluargaannya,
panggilnya. Iya sus, saya sendiri, saya ibunya, jawabku. Bahkan saat ini, aku belum mematikan panggilan feed callku dengan wanita murahan itu. Bagaimana Bu keputusannya? Anya harus segera dipindahkan ke ruang ICU untuk mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Kondisi Anya memburuk, Bu, ucap suster menjelaskan. Aku semakin syok mendengar pernyataan suster itu. Aku sangat khawatir dengan keadaan Anya. Dengan bismillah, aku mengambil keputusan sendiri, tanpa bertanya pada siapapun. Karena satu-satunya orang yang menjadi harapanku, malah yang paling mengecewakanku saat ini. Baik suster, mana berkasnya? Saya yang akan tanda tangani sendiri, ucapku. Suster itu langsung menyerahkan beberapa kertas kepadaku. Aku sempat membacanya sedikit. Namun, tidak mungkin kubaca semuanya. Itu butuh waktu yang lama. Aku langsung menandatanganinya. Dan suster menjelaskan, kalau setelah ini, aku harus ke bagian administrasi. Karena aku harus melakukan deposit, supaya tindakan ke Anya bisa segera dilakukan. Baik sus, tolong lakukan tindakan terbaik untuk Anya. Saya akan membayar semuanya, ucapku meyakinkan. Walaupun saat ini aku tidak tahu dari mana uang itu aku dapat. Karena aku memang tidak punya uang sama sekali. Dan orang yang menjadi harapanku malah berlaku seperti iblis. Dengan langkah gontai dan air mata di pipi, serta pikiranku yang bingung, aku menuju bagian administrasi. Aku bertanya, berapa deposit yang harus aku bayarkan supaya Anya bisa segera dilakukan tindakan? Begini Bu, Ibu harus memberikan deposit sebesar 20 juta supaya tindakannya bisa segera dilakukan. Jika deposit yang Ibu berikan berlebih, maka kami akan kembalikan. Dan jika kurang, kami akan infokan ke Ibu. Tolong ya Bu, segera dilunasi supaya tindakannya bisa cepat dilakukan, ucap suster. Aku hanya bisa menarik nafasku panjang. Kupejamkan mataku sesaat. Aku bingung, dapat uang dari mana aku sebanyak itu. Di kantongku saja hanya ada uang 5.000 rupiah. Baik sus, kalau boleh tahu, saya diberi waktu berapa lama ya? Karena saat ini saya tidak punya uang cash. Uang saya ada di ATM. Saya harus mengambilnya terlebih dahulu, ucapku berbohong. Baik Bu, kami akan memberi waktu sampai jam 12 malam nanti. Kalau dari sekarang, berarti ada waktu sekitar 2 jam. Kami mohon segera ya Bu, supaya pasien bisa segera dilakukan tindakan, jawab suster itu. Baik suster, akan secepatnya saya beri uang deposit itu. Tapi saya mohon, lakukan tindakan terbaik untuk anak saya. Selamatkan dia, pasti saya bayar, ucapku berusaha meyakinkan. Baik Bu, kalau begitu, kami tunggu ya Bu, dan kami akan segera melakukan tindakan. Aku segera pergi dari sana. Kususuri lorong rumah sakit yang begitu sepi ini. Karena memang sudah malam, hanya ada beberapa orang saja. Aku tidak tahu siapa lagi yang bisa aku hubungi. Tapi saat senyap itu, aku mendengar ada seseorang yang memanggilku. Halo Inara, panggilnya. Aku mendengar kalau suara itu berasal dari ponselku. Aku baru tersadar kalau ternyata sedari tadi panggilan feed call itu belum aku matikan. Karena saking buru-burunya, aku bahkan tidak sadar kalau ponselku masih menyala dari tadi. Jadi anakmu sakit dan harus dirawat di ICU. Berarti parah dong, ucap wanita tidak tahu diri itu. Wanita yang sudah menjadi selingkuhan suamiku. Aku diam, tidak menjawab. Rasanya malas sekali. Kalau gitu, tunggu bentar ya. Kubangunkan Mas Tony. Dia harus tahu hal ini, ucapnya sok peduli. Tidak perlu. Tidak usah kau bangunkan laki-laki tidak punya hati itu. Biarkan saja dia tidur di sana. Dia tidak perlu tahu bagaimana keadaan anaknya, ucapku ketus. Aku sangat emosi sekali. Karena aku tidak suka wanita itu sok peduli. Padahal sudah jelas, dia sangat menyakitiku dan anak-anakku. Tidak begitu. Mau bagaimanapun, Mas Tony itu ayah dari anak-anakmu. Dia harus tahu. Ucapnya lagi membuatku semakin muak. Aku kesal sekali mendengar suaranya. Seolah-olah
dia menjadi orang yang paling peduli. Padahal, dia adalah wanita iblis yang sangat menyakitiku. Tanpa menunggunya merespon lagi, aku langsung menekan tombol merah. Ku blokir nomor yang bernama ayah anak-anak itu. Di sana tangisku langsung pecah. Tapi aku berusaha menahan suara tangisanku ini. Karena tak enak mengganggu keluarga pasien yang lain yang sedang menjaga keluarganya. Setelah agak tenang, kulihat lagi ponselku. Aku melihat-lihat kontakku. Siapa kira-kira yang bisa aku mintai bantuan? Aku langsung teringat ke ibu. Wanita yang sudah lama tidak aku hubungi. Karena setiap kali aku menghubungi ibu, ayah yang mengangkat teleponku. Dan ayah sangat marah kalau aku menghubungi ibu. Dan ayah akan langsung mematikan panggilan telepon itu kalau dia tahu aku yang menelpon. Semoga kali ini ibu tidak sedang bersama ayah, sehingga aku bisa bicara dengan ibu. Dengan ragu dan takut, aku memencet nomor ibu. Tak lama kemudian panggilanku diangkat. Halo Inara, ada apa nak? Kenapa malam-malam menelpon? Tanya ibu setelah sambungan telepon kami terhubung. Ibu, apakah ayah di sana? Tanyaku dengan air mata yang sudah mengalir. Aku sangat merindukan suara ibu. Rasanya tenang sekali mendengar suaranya. Hingga aku tak dapat menahan air mataku lagi. Kamu kenapa menangis, nak? Ayah sedang di kamar mandi. Cepat katakan ada apa? Ucap ibu. Belum sempat aku mengatakan apa tujuanku. Tiba-tiba, suara ibu menjadi suara ayah. Dasar anak durhaka. Tidak usah kamu menelpon ke sini. Jika butuh apa-apa, jangan pernah hubungi kami. Kamu bukan siapa-siapa kami lagi. Ucap ayah kemudian mematikan sambungan teleponnya. Dadaku sangat sesak mendengar ucapan ayah. Masih sebenci itukah ayah padaku? Padahal sudah 9 tahun berlalu. Mungkin ini hukuman bagiku. Untuk seorang anak yang durhaka pada orang tuanya, tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, sehingga aku harus menanggung semuanya sendirian. Ini yang aku dapatkan sekarang. Aku dikhianati oleh suamiku di saat anakku sedang kritis. Mungkin inilah karma bagiku yang tidak mau menurut pada orang tua. Aku tidak berani lagi menghubungi ibu. Kalaupun ku telepon, pasti ayah akan langsung mematikannya. Bisa jadi nomor ibu akan langsung dinonaktifkan, dan setiap gerak-gerik ibu pasti akan diawasi oleh ayah. Aku tahu bagaimana ibu. Ibu sangat menghormati ayah dan tidak pernah berani melawan ayah. Jadi apapun yang ayah katakan, ibu pasti akan menurutinya. Maafkan Inara, ayah. Ibu, Inara salah. Inilah hukuman yang pantas untuk Inara, anak yang tidak mau menurut pada orang tua. Ucapku lirih. Semakin perih kurasakan hati ini. Rasanya tidak sanggup. Namun demi Anya, aku harus kuat. Kulihat lagi ponselku. Nomor siapa kira-kira yang bisa aku hubungi untuk meminta bantuan? Di ponselku, tidak banyak nomor yang aku simpan. Hanya ada nomor mertuaku, iparku, adik iparku, nomor ayah anak-anak yang sudah kublokir, nomor ayahku, ibu, nomor kakak-kakakku. Tapi nomorku sudah diblokir oleh mereka. Aku tidak bisa menghubunginya lagi. Serta nomor teman-teman lamaku. Yang pasti tidak mungkin aku meminta bantuan pada mereka. Aku scroll-scroll nomor-nomor itu. Dan hanya tetap nama yang sama. Hingga aku menemukan satu nomor. Nomor sahabatku. Nindi. Sahabat yang sudah lama tidak pernah aku hubungi. Sudah beberapa tahun kami tidak pernah jumpa. Terakhir yang aku tahu, dia menjadi lawyer. Dan kurasa sekarang dia sudah profesional. Apakah semua ini jawaban dari kebingunganku saat ini? Tapi aku rasanya malu kalau harus meminjam uang pada Nindi. Selama ini dia sering menghubungiku, tapi dengan berbagai alasan, aku menolak panggilannya. Aku hanya tidak ingin dia tahu keadaanku yang sebenarnya sekarang.
Nindi juga salah satu orang yang dulu mengingatkanku bahwa berhati-hatilah dalam memilih pasangan. Dan aku tidak mendengarkan nasihatnya. Dan kupikir, Nindi sama kecewanya dengan keluargaku. Apalagi kalau sempat dia tahu, selama ini aku tidak bahagia. Dia pasti lebih kecewa. Iya, sebodoh itu aku dulu. Aku tidak mendengarkan nasihat orang-orang terdekat dan orang-orang yang menyayangiku. Aku buta dengan cinta. Aku memilih Mas Tony atas dasar cinta. Hingga ini yang aku dapatkan sekarang. Pengkhianatan, rasa sakit, kecewa, penghinaan. Semua aku terima. Dan kalau aku ingat-ingat, aku tak pernah merasakan yang namanya bahagia. Namun untunglah, dari pernikahanku dengan Mas Tony, aku bisa melahirkan 3 malaikat kecil yang bisa membuatku kuat sampai sekarang. Hanya itulah kebahagiaanku. Tapi, pikiran rasa malu, rasa tak enak, dan apapun itu ku tepis. Semuanya hanya demi Anya. Langsung ku klik nomor itu. Dan aku sangat bersyukur karena nomornya masih aktif. Panggilan itu berdering, menunjukkan bahwa sambungan teleponku terhubung. Semoga diangkat oleh Nindi. Alhamdulillah, panggilanku dijawab. Assalamualaikum. Inara, ini benar kamu? Tanya Nindi, yang sepertinya dia sangat antusias ketika aku menelponnya. Waalaikumsalam. Iya, Nin, ini benar aku. Jawabku. Aku tidak bisa menyembunyikan kesedihanku. Suaraku saat ini bergetar karena menahan air mata. Aku masih sangat merasa bersalah pada Nindi karena tidak mendengarkan nasihatnya. Ini benar kamu, Inara. Alhamdulillah, akhirnya kamu menghubungiku. Aku sangat senang sekali. Ucap Nindi dengan nada bicara yang sangat tulus. Kupikir dia akan marah padaku karena selama ini aku selalu menghindar darinya. Tapi tidak kusangka, Nindi sangat bahagia dan tidak pernah berubah. Bagaimana kabarmu, Inara? Aku sangat merindukanmu. Aku bingung kenapa selama ini kamu selalu berusaha menghindar dariku. Aku punya salah apa? Aku minta maaf kalau aku salah. Ucap Nindi. Aku tidak bisa menjawab. Aku masih diam. Inara, kamu masih di sana? Panggilnya. Iya, Nin, aku masih di sini. Jawabku dengan nada yang bergetar. Kamu kenapa, Inara? Apa kamu sedang terkena masalah? Kamu sepertinya menangis. Kamu kenapa? Tanya Nindi dengan khawatir. Aku bingung harus menjelaskannya dari mana. Aku tidak mungkin menceritakan semuanya pada Nindi. Walau bagaimanapun, itu adalah aib rumah tanggaku. Aku tidak mungkin mengumbarnya keluar. Nindi, aku baik-baik saja. Namun, aku ingin bertemu dengan kamu. Apa bisa? Aku ingin bertemu dengan kamu sekarang. Aku benar-benar butuh. Ucapku. Aku berkata dengan penuh keraguan dan rasa takut. Aku benar-benar tidak enak merepotkan Nindi malam-malam begini. Boleh. Aku sekarang tidak sibuk. Kita bisa bertemu sekarang. Di mana kita bisa bertemu? Ucap Nindi. Atau ku datangi saja di mana kamu sekarang ya. Biar cepat. Ucapnya lagi. Tidak perlu. Kita bertemu di taman kota saja ya. Aku tunggu kamu sekarang di sana. Ucapku. Baiklah, aku sekarang OTW. Kamu tunggu ya. Indi segera memutuskan sambungan telepon kami. Aku segera menuju ke taman kota. Biasa tempat kami nongkrong dulu. Tempat itu adalah tempat favorit kami. Ketika kami sedang punya masalah atau sekedar ingin santai, kami selalu berada di sana. Biasanya, kami akan membeli cemilan di pinggiran jalan itu, karena banyak sekali yang berjualan. Kami akan menghabiskan waktu sampai larut malam, lalu pulang ke rumah masing-masing. Begitulah masa mudaku bersama Nindi, sebelum aku bertemu dengan Mas Tony, lalu memutuskan untuk menikah dengannya. Dengan menentang semua orang-orang yang menyayangiku. Kalau mengingat semua itu, aku rasanya sangat menyesal. Tapi percuma, semua sudah terlambat. Sekitar setengah jam menunggu, akhirnya Nindi datang. Inara, ini benar kamu?
Tanyanya saat melihatku pertama kali, setelah sekian lama kami tak berjumpa. Aku mengangguk pelan. Ya Allah, Inara. Nindi langsung memelukku erat. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa pakaianmu, badanmu, wajahmu? Nindi mengomentari penampilanku saat ini. Karena memang sekarang aku hanya memakai daster lusuh. Dan ada bagiannya yang sobek sedikit. Dia mengomentari tubuhku yang sangat kurus. Dia mengomentari wajahku yang sangat kusam. Dia juga mengomentari hijabku yang terlihat kumal. Dan sepertinya, Nindi juga terganggu dengan bau badanku. Karena seharian kemarin, aku belum mandi. Sebab terlalu sibuk merawat Anya. Kamu kenapa jadi begini? Ada apa? Apa yang terjadi? Tanya Nindi. Sahabatku itu langsung meneteskan air matanya. Dia pasti sedih melihatku. Karena penampilanku dan dulu sangat jauh berbeda. Kalau dulu aku adalah primadona banyak pria. Tapi sekarang berubah 180 derajat. Laki-laki melihatku pun tak sudi. Penampilanku sangat tidak menarik. Aku tidak bisa menjelaskannya padamu sekarang. Tapi aku butuh bantuanmu. Ucapku pada Nindi dengan ragu. Tapi mau tidak mau, aku harus mengatakannya sekarang. Karena waktuku tidak banyak. Hanya 1 jam lagi. Aku butuh bantuan kamu, Nindi. Aku harap kamu bisa membantuku saat ini. Atau memberiku solusi. Ucapku. Apa? Apa Inara? Akan kubantu kalau aku mampu. Jawabnya antusias. Aku butuh uang 20 juta. Karena keluargaku ada yang sakit. Aku mau pinjam uang sama kamu kalau ada. Kalau tidak, aku minta kamu beri solusi padaku. Aku saat ini benar-benar bingung. Ucapku menjelaskan pada Nindi. Seketika, ekspresi wajah Nindi menandakan kebingungan yang hebat. Mungkin dia bingung melihatku. Seorang Inara, seorang anak pengusaha sukses, kini harus meminjam uang pada Nindi. Pasti dia menganggap dirinya itu bukan apa-apa dibandingkan aku yang dulu. Karena dulu, Nindilah yang selalu membutuhkan bantuanku. Dan aku tidak pernah kekurangan soal uang. Tapi sekarang, uang 20 juta saja aku harus meminjam padanya. Pasti dia sangat heran dengan hal itu. Kamu sebenarnya ada apa? Kenapa kamu harus meminjam uang? Apakah keluargamu sedang mengalami kebangkrutan? Tanyanya. Tidak, tapi saat ini aku benar-benar butuh. Di otakku saat ini hanya kamu yang bisa membantuku. Aku mohon Nindi, bantu aku. Aku bahkan sampai berlutut di kaki Nindi. Karena aku benar-benar takut jika dia tidak mau membantuku. Aku tahu, mungkin dia kecewa. Tapi saat ini aku tidak punya jalan lain. Tapi siapa yang sakit, Inara? Kenapa sampai seperti ini? Tanyanya lagi, masih dengan ekspresi wajah kebingungan. Keluargaku ada yang sakit, Nindi. Aku tidak bisa menyebutkan siapa yang sakit. Tapi aku mohon, bantu aku. Aku butuh deposit 20 juta. Supaya keluargaku itu bisa dilakukan tindakan lebih lanjut. Saat ini aku tidak punya uang. Aku benar-benar butuh bantuanmu. Ucapku lagi memohon pada Nindi. Tidak perlu seperti ini, Nara. Aku akan membantumu. Aku tidak pernah lupa kebaikanmu dulu. Dan mungkin ini saatnya aku gantian membantumu. Aku transfer sekarang ya. Ucap Nindi. Tapi aku tidak punya nomor rekening. Jawabku langsung. Karena aku memang tidak punya. Sudah beberapa tahun. Rekeningku tidak aktif lagi. Karena memang tidak ada uang yang bisa aku masukkan ke sana. Kata Mas Tony pun, percuma, tidak ada gunanya juga, jadi untuk apa punya rekening? Nindi semakin terkejut mendengar jawabanku. Gimana bisa, seorang Inara tidak punya nomor rekening? Kamu serius? Kamu gak punya rekening? Lalu bagaimana? Kalau gitu kita cari ATM saja sekarang ya? Aku pun langsung mengangguk dengan perkataan Nindi. Karena sepertinya itu jalan keluar yang tepat. Karena aku juga tidak punya banyak waktu. Ayo.
Nindi langsung mengajakku masuk ke dalam mobilnya. Tak berapa lama kemudian, kami sudah ketemu dengan sebuah ATM. Beruntungnya sedang sepi. Nindi langsung masuk. Aku hanya menunggu di luar. Tak enak rasanya kalau aku ikut ke dalam. Nindi memang sahabat yang luar biasa. Sudah lama tak berjumpa pun, sedikit pun tak ada keraguannya untuk membantuku. Padahal, kalau orang lain mungkin berpikir kalau aku ini hanya menipu. Sebab sudah lama tak bertemu, tapi sekalinya bertemu malah pinjam uang dengan jumlah yang besar pula. Namun, di mata Nindi, tak kulihat keraguan itu sedikit pun. Entah terbuat dari apa hati sahabatku ini. Inara, maaf, limitnya sampai 10 juta saja. Tidak bisa lebih. Ucap Nindi terlihat merasa bersalah. Aku agak kecewa dengan ini. Tapi, otakku langsung berpikir, ya sudah, tidak apa-apa, begini saja. Yang ini, aku bawa dulu ya. Nanti sisanya akan kumintakan nomor rekening rumah sakit. Kamu bisa langsung transfer ke sana. Biar aku yang katakan pada mereka. Ucapku memberi solusi. Oh, bisa juga begitu. Baiklah, nanti kamu langsung kirim aja ya nomor rekeningnya, biar aku transfer. Kan waktunya nggak banyak lagi. Ya udah, kita sekarang ke rumah sakit aja ya. Aku antar. Lebih cepat kan? Gak usah, Nin. Aku pesan ojol aja, biar cepat ke rumah sakitnya. Jawabku, karena aku tidak ingin Nindi tahu siapa yang sakit. Ya ampun Inara, lama. Aku antar aja ya. Kalau harus nunggu ojol, takutnya sudah malam begini susah. Udah, kamu gak usah ngeyel. Apa kamu lebih mementingkan egoismu daripada keselamatan keluargamu? Ucap Nindi, yang seketika membuatku jadi bingung. Benar juga katanya, waktuku hanya setengah jam lagi. Aku tidak punya banyak waktu untuk menunda. Aku tidak mau jika tindakan A-nya ditunda karena aku belum juga memberikan deposit. Akhirnya, aku terpaksa menyetujui permintaan Nindi untuk mengantarku ke rumah sakit. Karena aku tidak mau membuang-buang waktu. Biarlah, kalau memang pada akhirnya Nindi tahu siapa sebenarnya yang sakit. Setengah jam kemudian kami sampai di rumah sakit. Dengan cepat, aku menuju bagian administrasi. Suster, saya mau memberi deposit atas nama Anya. Ucapku langsung, karena tak mau membuang waktu lagi. Suster itu pun langsung mengotak-atik komputer yang ada di hadapannya. Maaf Bu, tapi depositnya sudah dibayar oleh ayah dari Anya, kata suster itu. Apa? Ayah Anya? Siapa namanya? Tanyaku. Karena rasanya aku tidak percaya kalau Mas Tony yang membayar. Sebab aku yakin laki-laki itu tidak punya uang. Dari mana dia punya uang? Selama ini gajinya semua diberikan ke ibunya. Dan aku yakin ibu mertuaku tidak mungkin mau mengeluarkan uang sebanyak itu untuk pengobatan Anya. Nindi menatapku bingung. Dia pasti tidak tahu dengan situasi ini. Entah apa yang ada di otak Nindi saat ini. Suster, saya tidak mau menerima deposit dari laki-laki bernama Tony. Kembalikan saja uang itu pada beliau. Saya akan membayarnya sendiri, pakai uang saya. Ucapku dengan tegas ke suster. Tapi Bu, tolonglah suster. Ini demi harga diri saya. Ucapku tegas. Dengan terpaksa, suster itu mengembalikan uang deposit yang diberikan oleh Mas Tony. Aku tidak peduli ini melanggar peraturan rumah sakit atau tidak. Yang jelas, Nindi langsung mentransfer uang 20 juta sebagai gantinya. Nindi, kenapa kamu transfer 20 juta? Kan seharusnya 10 juta saja. Ini kan 10 juta sudah ada padaku. Tanyaku pada Nindi. Karena Nindi mentransfer 20 juta bukan 10 juta. Tidak apa-apa, yang 10 juta kamu pegang saja. Untuk jaga-jaga. Ucapnya. Aku pun paham maksud Nindi. Aku langsung membawa uang 20 juta. Pemberian Mas Tony itu. Saat ini tujuanku adalah ruang ICU. Pasti mereka ada di sana. Di depan ruang ICU, aku melihat sesosok lelaki yang postur tubuhnya mirip sekali dengan Mas Tony. Tapi di sampingnya, ada seorang wanita yang duduk bersandar di pundak laki-laki itu.
Rasanya mulut ini sudah jijik menyebutnya sebagai suami. Karena setelah tahu bahwa dia sudah berselingkuh dan berzina dengan wanita lain, dia bukan suamiku lagi. Tanpa basa-basi, dan setelah kupastikan bahwa laki-laki itu benar-benar Mas Tony, kulemparkan uang 20 juta itu di hadapan mereka. Keduanya langsung sontak kaget dan sama-sama berdiri. "Ambil uang kalian, aku tidak butuh," kataku dengan tegas. "Jangan sombong kamu, Inara. Kamu saja terlambat memberikan deposit untuk perawatan Anya. Kenapa kamu kembalikan uang ini pada kami?" Ucap Mas Tony dengan emosi. Mungkin dia tidak terima kalau aku mengembalikan uangnya. Kalau itu memang uang dari kamu, mungkin aku mau saja. Tapi aku yakin kalau itu bukan uangmu, kan? Jangan-jangan uang itu uang dari wanita murahan ini ya? Kataku dengan nada yang tinggi. Untunglah saat ini tidak banyak orang di lorong ICU itu. Hanya ada 2 orang selain kami. Aku sempat melirik ke arah mereka. Aku pun sempat merasa bersalah. Karena tak seharusnya aku berteriak seperti ini. Pasti itu sangat mengganggu. Apalagi ini di depan ICU. Aku langsung berjalan menjauh, keluar dari rumah sakit. Aku ingin menyelesaikannya di luar saja, daripada mengganggu kenyamanan yang lain. Nindi langsung mengikuti langkahku. Disusul juga oleh Mas Tony dan wanita murahan itu. Aku tidak tahu siapa namanya, dan aku pun tidak mau. Kalaupun aku tahu, rasanya tidak sudi menyebut namanya. "Kamu jangan egois seperti ini. Jangan sombong, Inara," ucap Mas Tony setelah kami sampai luar. "Aku bukan sombong. Aku hanya tidak sudi menerima uang dari wanita murahan seperti dia," ucapku lagi. Lagi-lagi, ku katai wanita itu wanita murahan, karena memang itu kenyataannya. "Jaga ucapanmu, Inara. Nisa sudah sangat baik. Dia sudah mau membantumu membayar deposit perawatan Anya. Kamu malah menghinanya. Dasar wanita tidak tahu terima kasih," ucap Mas Tony membela gundiknya. "Terima kasih kamu bilang. Dan dia wanita baik. Apa namanya tadi? Nisa. Nama itu terlalu indah untuk wanita murahan seperti kamu. Seharusnya namamu itu Gundik saja. Karena itu panggilan yang pas untuk kamu. Mana ada wanita baik yang tidur dengan suami orang lain? Mana ada wanita baik yang mau ditiduri secara gratisan, dan bahkan malah dia yang mengeluarkan uang? Mana ada wanita bernama Nisa, nama yang begitu indah tapi kelakuannya seperti iblis? Pakaiannya saja kurang bahan," ucapku. Ku hina habis-habisan wanita tidak tahu diri itu. Aku benar-benar emosi saat itu. Tapi untungnya, aku masih bisa mengendalikan suaraku. Sedetik kemudian, Mas Tony langsung melayangkan tamparannya di pipiku. Aku bahkan sampai tersungkur. Tapi untunglah, Nindi dengan sigap menangkapku. "Jaga ucapanmu, Inara. Nisa ini wanita yang baik. Dan jangan sampai kamu menghina namanya. Dia wanita yang baik kok. Kalau dia bukan wanita yang baik, mana mungkin dia mau membayarkan deposit perawatan Anya. Kamu seharusnya berterima kasih. Bukannya malah menghina dia seperti ini. Kamu itu wanita yang murahan, yang tidak tahu diri," ucap Mas Tony malah menyalahkan dan menghinaku. "Bagus, bela terus gundikmu itu. Silahkan, jika kamu ingin menamparku lagi demi membela gundikmu ini." Sekarang mataku semakin terbuka. Laki-laki seperti apa yang aku nikahi selama ini? "Terima kasih ya gundik suamiku." "Oh salah. Terima kasih ya gundiknya Tony. Kamu sudah menyadarkanku bahwa aku tak pantas mempertahankan laki-laki seperti dia. Oh ya, di feed call tadi kamu sempat bilang kalau kamu meminjamnya. Mulai detik ini, ku berikan bekasku ke kamu. Ambillah. Aku tidak butuh lagi. Aku tidak butuh laki-laki yang bodoh seperti dia," ucapku sembari tersenyum perih. Ingin rasanya masih melampiaskan kemarahanku, tapi Nindi mencegahku. "Inara, sudah, hentikan. Tidak ada gunanya melayani orang seperti mereka. Ayo, kita ke ruang ICU saja. Kita tunggu Anya di sana ya. Kita doakan semoga Anya segera sehat dan bisa melewati masa kritisnya."
Aku langsung teringat dengan Anya putriku. Dia sedang berjuang di ruang ICU. Lebih baik aku mendoakan Anya di sana daripada membuang waktuku di sini untuk orang berhati iblis seperti mereka. Aku segera mengikuti langkah Nindi. Dia menggandengku dengan erat. Aku tidak menyangka Nindi sebaik ini padaku. Nindi, aku minta maaf ya. Kamu harus melihat semua ini. Ucapku merasa bersalah. Tidak apa-apa, Inara. Tidak usah khawatir. Kita lebih baik doakan Anya ya. Semua masalahmu dengan Tony biar aku yang urus. Ucap Nindi. Inara, kita visum ya. Supaya ada bukti kalau Tony pernah melakukan kekerasan pada kamu sebelum buktinya hilang. Aku pun setuju saja dengan perkataan Nindi, karena aku yakin dia lebih paham soal hukum. Beruntungnya, aku punya sahabat yang paham soal hukum. Dengan kepintarannya, aku bisa dengan cepat melakukan visum agar bukti ini tidak hilang. Setelah visum selesai, aku kembali lagi ke ruang ICU. Tidak kudapati Mas Tony dan wanita murahan itu di sana. Mungkin mereka sudah pulang. Baguslah, daripada di sini hanya membuat aku semakin emosi saja. Inara, aku tahu pertanyaanku terlalu cepat, tapi aku yakin kamu pasti sangat menderita selama ini. Lalu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tanya Nindi. Akhirnya, kuceritakanlah semuanya, supaya Nindi paham dengan masalahku. Aku menceritakan dari A sampai Z, apapun yang terjadi dalam kehidupanku selama menikah dengan Mas Tony. Ya Allah, Inara, kamu sanggup bertahan selama 9 tahun, padahal rumah tanggamu tidak bahagia. Respon Nindi sangat terkejut saat mendengar ceritaku. Dia tidak menyangka kalau aku sanggup bertahan selama ini. Dan dia juga menyayangkan kalau alasanku hanya karena anak-anak dan cinta pada Mas Tony. Tapi membiarkan diriku sendiri menderita. Kamu mau bagaimana? Aku sudah punya bukti rekaman pertengkaran kalian tadi. Bahkan saat Tony menamparmu, aku juga punya videonya. Ini sudah jadi bukti yang kuat untuk kalian bercerai. Bahkan kamu bisa loh memenjarakan Tony atas kekerasan rumah tangga. Ucap Nini menjelaskan. Aku serahkan urusan hukum ini sama kamu, Nin. Kamu yang lebih paham. Saat ini, aku hanya fokus untuk Anya. Aku juga takut jika anak-anakku yang di rumah mertuaku diapa-apakan oleh mereka. Gimana ya? Ucapku bingung. Soal itu kamu gak usah khawatir. Kamu fokus saja kepada Anya. Yang penting kamu sudah menyerahkan masalah ini ke aku. Aku akan membantumu. Soal anak-anak, kamu serahkan juga padaku. Insya Allah, semuanya beres. Ucap Nindi dengan yakin. Aku sangat percaya dengan sahabatku. Dia pasti bisa membantuku. Nindi, aku tidak tahu harus berkata apa padamu. Aku juga tidak tahu dengan apa bisa membalas kebaikanmu. Sekali lagi makasih. Aku tidak bisa bahas apa-apa. Aku malah hanya merepotkanmu. Sudah lama tak jumpa. Aku malah membawamu dalam masalah rumah tanggaku. Jangan berkata seperti itu, Inara. Kamu itu sahabatku. Dan sampai kapanpun kita akan tetap bersahabat. Aku paham bagaimana keadaanmu. Dan aku bisa mengerti kenapa selama ini kamu menghindar. Kamu pasti tidak mau kan kalau aku tahu bagaimana keadaanmu. Aku mengerti kok. Kamu tenang saja ya. Semua pasti beres. Oh ya, selama masalahmu belum selesai, anak-anakmu akan tinggal bersamaku, supaya lebih aman. Sudah, kamu tidak usah pusing. Kalau kamu lelah, kamu juga bisa pulang ke rumahku. Jaraknya tidak jauh kok dari rumah sakit ini. Ucap Nindi. Aku mengangguk paham dengan maksud Nindi. Sekali lagi, aku hanya bisa mengucapkan terima kasih. Keesokan paginya, sekitar jam 9 pagi, Nindi memberi kabar kalau dia sudah berhasil menjemput anak-anakku dari rumah mertuaku. Dan anak-anakku sudah aman bersama Nindi sekarang, di rumahnya. Bahkan aku sudah fit call untuk melihat keadaan anak-anak. Alhamdulillah mereka baik-baik saja. Tapi sebelumnya, Nindi sempat memberitahu aku kalau anak-anakku dijemput dalam keadaan menangis. Karena ternyata mereka dibentak oleh mertuaku
dan juga ipar-iparku di sana. Untungnya kejadian itu bertepatan dengan kedatangan Komnas Perlindungan Anak. Sehingga tanpa ragu lagi, memang anak-anakku harus dijemput dan diamankan. Tentu semua itu yang mengatur adalah Nindi. Alhamdulillah, setelah beberapa hari dirawat, keadaan Anya membaik. Ketika aku lelah berjaga di rumah sakit, aku pulang ke rumah Nindi. Sekaligus bertemu dengan anak-anakku yang lain. Aku juga sangat merindukan mereka. Aku sangat bersyukur, meskipun ibarat kata Nindi adalah orang baru di hidup mereka. Tapi mereka tidak takut. Mereka sangat nyaman bersama Nindi. "Mama, gimana keadaan adik?" tanya Nada. "Alhamdulillah sayang, adik sudah membaik," kata dokter. "Adik besok boleh pulang," ucapku. Mereka berdua terlihat bahagia. Nada dan Andra sangat bahagia mendengar adiknya akan pulang besok. Iya, tadi aku sudah bertanya pada dokter. Katanya besok Anya sudah boleh pulang. Keesokannya, aku dan Anya sudah pulang dari rumah sakit, dijemput oleh Nindi. Kepulangan kami disambut dengan riang gembira oleh Nada dan Andra. Adik udah sehat?" tanya Nada. Dia berniat ingin menggendong adiknya itu, namun kularang. Karena keadaan Anya masih sedikit lemas, tapi sudah tidak panas lagi. Intinya dia sudah sangat lebih baik dari sebelumnya. Tinggal memulihkan tenaganya saja. Aku sangat bersyukur. Aku masih bisa berkumpul bersama ketiga anakku. Aku tidak harus kehilangan salah satu di antara mereka. Itulah yang saat ini semakin menguatkanku. Meskipun aku harus menghadapi kepahitan yang begitu pahit. Aku bahkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Walau masalahku lebih besar juga dari sebelumnya. Mungkin ini adalah hikmahnya dari kesakitan yang selama ini aku alami. Hal itu membuatku menjadi wanita yang sangat kuat, sanggup menghadapi segala cobaan, dan tidak pernah patah semangat. Dengan bantuan Nindi, proses perceraianku pun berjalan dengan sangat lancar. Aku tidak menuntut apapun. Aku hanya ingin berpisah dari laki-laki bernama Tony. Aku sekarang tidak takut menjanda lagi. Ya walaupun dulu aku takut sekali dengan image yang namanya janda. Ditambah lagi, aku takut dengan perkataan orang-orang. Sudah menentang perintah orang tua, malah bercerai. Aku takut sekali dengan asumsi itu. Tapi sekarang aku tidak peduli. Yang menjadi prioritasku adalah anak-anak aman bersamaku. Dan aku bisa menjaga kewarasan mentalku. 1 bulan saja persidanganku sudah selesai. Selama sebulan ini, aku menghidupi anak-anak dengan uang pinjaman dari Nindi yang 10 juta itu. Aku sangat merepotkan Nindi. Aku sudah dipinjami uang olehnya, tinggal di rumahnya, merepotkan segalanya. Tapi Nindi tidak pernah merasa keberatan. Dia malah senang. Katanya kalau di rumah ada anak-anakku, rumahnya jadi ramai. Tidak seperti biasanya yang sepi. Nindi memang belum menikah sampai sekarang. Tapi katanya sudah ada calon. Dan ternyata rumah ini adalah hasil dari mereka membeli berdua. Aku sangat senang sekali. Karena sahabatku sebentar lagi akan menikah. Dan pasti aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Aku harus segera mempunyai tempat tinggal sendiri agar tidak mengganggu kebahagiaan Nindi. Aku juga memilih bekerja apa saja yang penting halal. Asalkan anak-anak bisa makan dan aku bisa membayar kontrakan. Nindi sebenarnya menawarkan agar aku dibantu mencari pekerjaan, tapi aku menolak. Aku tidak mau terlalu merepotkan Nindi semakin jauh. Dia sudah terlalu banyak membantuku. Aku berjualan es di depan rumah kontrakanku, sekaligus menerima cucian dari tetangga yang membutuhkan jasaku. Itulah yang menjadi pekerjaanku saat ini. Aku tidak bisa bekerja di luar karena aku harus menjaga Anya. Dan juga Andra. Tidak mungkin mereka aku tinggalkan. Sama siapa? Tidak mungkin kan aku membayar pengasuh. Gajiku saja tidak seberapa. Alhamdulillah. Meskipun penghasilanku tidak banyak, tapi anak-anak selalu berkecukupan setiap harinya. Mau makan selalu ada saja makanan yang tersedia di meja. Sudah habis masa idahku, Mas Tony juga tidak ada memberikan nafkah untuk anak-anaknya. Padahal aku yakin
Dia tahu di mana aku tinggal sekarang, karena tidak jauh dari rumahnya. Tapi biarlah, Allah akan membalas semuanya. Yang baik pasti dibalas baik, yang buruk pasti dibalas buruk juga. Aku percaya itu. Tinggal tunggu saja waktu dan kabarnya nanti. 6 bulan kemudian, aku masih dengan rutinitas yang sama. Berjualan makanan di depan rumah. Alhamdulillah, pelangganku semakin banyak, terutama anak-anak. Karena memang aku menjual es dan juga jajanan anak-anak. Kini aku sudah membeli 1 mesin cuci, ya walaupun melalui kredit. Karena aku ingin mengembangkan usaha laundryku supaya semakin maju. Semoga cita-citaku terwujud. Saat sedang asik melayani pelanggan, aku mendengar ibu-ibu yang bergosip. Katanya, ada seorang pengusaha wanita yang ditangkap polisi karena menyisipkan bahan berbahaya di makanan produksinya. Aku sekilas mendengar nama seseorang yang tidak asing di telingaku. Aku pun jadi kepo. "Mana bu beritanya, boleh lihat nggak?" tanyaku. Ibu itu pun dengan senang hati menunjukkan ponselnya kepadaku. Aku sangat terkejut, karena pengusaha yang mereka maksud adalah Nisa. Ya, wanita murahan yang menjadi selingkuhan Mas Tony kala itu. Dan hati pun rasanya puas, karena Mas Tony ternyata ikut terseret juga. Dan di situ pun tertulis, sepasang suami istri. Itu artinya mereka sudah menikah. Dan keduanya sama-sama masuk penjara. Aku lega, karena akhirnya Allah menunjukkan padaku balasan yang pantas untuk orang yang sudah zolim. Segera aku sudahi melihat berita itu. Kalau semakin lama aku lihat, takutnya semakin banyak dosa. Sudahlah, itu hanya masa laluku, tak perlu aku ingat lagi. Astagfirullah, ini sudah hampir jam 12. Aku belum jemput kakak Nada. Aku langsung mengambil ponselku. Ingin segera memesan ojek online. Tapi baru akan menyalakan ponsel, aku melihat ada sebuah mobil menuju ke rumahku. Semakin dekat mobil itu, aku semakin mengenali. Itu adalah mobil milik ayahku. Apakah ini sebuah mimpi atau memang nyata? Aku menepuk pipiku. Aku takut kalau aku hanya mimpi. Apa mungkin ayahku datang? Tak lama kemudian, mobil itu berhenti dan keluarlah putriku dari dalamnya. "Nada, kamu dijemput siapa?" tanyaku, karena aku takut jika salah orang. "Dijemput kakek dan nenek, mah," jawab Nada dengan polos. Dengan semangatnya, dia langsung masuk ke dalam rumah. Dan di tangannya, seperti banyak sekali membawa jajanan. Karena Nada membawa kresek yang cukup besar. Masya Allah, benar, mereka adalah orang tuaku. Yang sudah lama, aku tak pernah bertemu dengan mereka. Aku langsung menghambur memeluk ibuku. Aku tak bisa menahan lagi kerinduan ini. Aku menangis di pelukannya. Setelahnya, aku bersujud di kaki ibu, kemudian memohon ampun pada ayah. Tapi ayah hanya diam saja. Baru ibu yang memberi respon. Tapi sesaat kemudian, ayah langsung mengajakku berdiri, memelukku dengan sangat erat. Ayah menangis. Aku pun ikut menangis. Tangisan kami sama-sama pecah saat itu. Hanya kata maaf yang bisa keluar dari mulutku. "Maafkan Inara, ayah. Maaf," ucapku dengan linangan air mata. "Iya Inara, sudah memaafkan kamu. Kita pulang nak. Tempatmu bukan di sini. Ayo pulang. Rumahmu di rumah ayah dan ibu. Ayo pulang." "Tapi ya, aku tidak mau merepotkan kalian," ucapku, karena jujur, aku masih merasa bersalah. "Merepotkan apa maksudmu? Kami ini orang tua kamu. Kamu masih tanggung jawab kami. Ayo pulang." Ibu memaksaku. Akhirnya hari itu, aku dan anak-anak pulang ke rumah orang tuaku. Tentu di sana, kehidupan kami sudah dijamin oleh orang tuaku. Aku tak perlu lagi takut kelaparan. Pendidikan anak-anakku sudah dijamin sampai mereka kuliah. Dan satu lagi, aku diwarisi perusahaan ayahku, karena memang aku anak tunggal mereka. Aku bersyukur. Akhirnya, aku bisa menjaga anak-anakku, memberi kehidupan yang layak pada mereka. Dan yang paling membahagiakan, aku bisa tinggal bersama orang tuaku
yang selama ini kami sudah jauh karena perbuatanku sendiri. Tapi alhamdulillah, aku diterima lagi oleh mereka. Aku sangat berterima kasih pada orang tuaku. Kalau tidak ada mereka, mungkin aku masih kesulitan sampai sekarang.